welcome home. It's good to see you. Seperti biasa kita mau online service. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dulu. So yuk ikutan bareng-bareng and enjoy the service. Standing here in your presence, in a grace so relentless, I am won by perfect love. Right within the arms of heaven, in a grace that lasts forever, sinking deep in mercy. See, I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and all my heart is yours. And all fear removed, I breathe you in, I lead into your love. Oh, your love. When I'm lost, you pursue me. Lift my head, see your glory, Lord of all. So beautiful. Here in you I find shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. And I'll fear removed, I breathe you in, I lead into your love. Oh, your love. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life.
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yeay, beri kemuliaan dulu dong buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. So, siapkan hati kalian, siapkan pikiran kalian untuk mendengarkan pembicara yang luar biasa. Dan mau ngingetin lagi kalau buat teman-teman yang mau punya prayer request, boleh klik di bawah ini. Asik. Oke. Enjoy the service. Bye. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini atas kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap dari kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, Kau berkati biar apa yang kami dengar Tuhan itu boleh bertumbuh dalam hati kami dan boleh membuat hidup kami menjadi lebih baik lagi ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo guys, apa kabarnya semuanya? Kembali lagi bersama dengan kami di C3 2020 Community. Pertama-tama thank you Ko Jim buat kesempatannya sehingga saya boleh kembali sharing di tempat ini. So hari ini saya akan membawakan sebuah cerita di dalam firman Tuhan. Sebelumnya mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu. Menurut kalian apa sih restoran favorit kalian? Bagi saya restoran favorit saya itu adalah restoran Korea. Kenapa? Karena waktu pertama kali saya makan dalam restoran Korea itu, saya pesan nasi, kemudian lauknya, dan yang datang ternyata lauknya lebih banyak lagi. Saya pesan 3 sayur, datang 13. Ternyata 10 lauknya itu adalah side dish yang diberikan gratis oleh restorannya. Saya pesannya 2, tapi saya makan untuk 13 piring. Dari situ saya demen sekali, suka sekali sama restoran Korea. Hari ini firman Tuhan bacaan kita dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Firman Tuhan bercerita mengenai minyak seorang janda. Akan saya bacakan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya,
dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. So, kalau boleh saya menceritakan kembali apa sih cerita dari dalam firman Tuhan ini. Jadi ada seorang janda yang waktu suaminya meninggal, dia itu meninggalkan banyak hutang. Nah, kemudian datanglah penagih hutang dan dia berkata bahwa disuruh untuk bayar hutangnya. Cuma karena janda ini miskin, jadi dia nggak punya uang untuk bayar. Kemudian penagih hutang ini bilang, kalau kamu nggak bisa bayar, kedua anakmu akan menjadi budak. Dengan jalan buntu, udah nggak tahu gimana caranya lagi, dia menghampiri Elisa. Dia menceritakan semua masalahnya. Kemudian Elisa nanya, engkau mau aku ngapain? Apa yang harus aku perbuat? Kemudian Elisa nanya, di rumahmu ada apa? Janda ini bilang bahwa sesungguhnya di rumahku ini nggak ada apa-apa. Cuma ada sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu Elisa bilang bahwa mintalah bejana dari luar, dari semua tetangga-tetanggamu, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian kau masuk ke dalam rumah bersama dengan anak-anakmu, engkau tuang minyak itu ke dalam bejana-bejana yang kosong sampai semuanya penuh. Dilakukan oleh janda itu bersama dengan anak-anaknya, sampai semua bejananya penuh terisi oleh minyak dan minyak itu berhenti mengalir. Kemudian janda itu memberikan bejana itu yang berisi minyak kepada Elisa. Lalu Elisa berkata bahwa sekarang jualah bejana ini, jualah minyak ini, kemudian kamu bayar hutang kamu dan kamu hidup dari sisanya buat engkau bersama dengan kedua anakmu. Hari ini yang akan kita lebih bahas sedikit lebih dalam adalah pada ayat yang ketiga. Kenapa di sini dikatakan bahwa waktu janda ini disuruh meminta bejana ke tetangga-tetangga? Kenapa Elisa bilang tetapi jangan terlalu sedikit? Waktu saya mulai merenungkan kenapa sih janda ini diminta untuk mengambil bejana tetapi jangan terlalu sedikit? Jawabannya ada di ayat yang ke-7. Kenapa? Bejana-bejana yang diambil oleh Elisa itu dari oleh janda itu dari tetangga-tetangganya, itu akan waktu dijual ternyata itu uangnya itu nggak cuma cukup untuk bayar hutang, tapi bahkan dia bisa hidup untuk keberlangsungan hidup dia bersama dengan, nggak cuma dia tapi bersama dengan kedua anaknya, bersama dengan keluarganya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana waktu janda ini hanya memikirkan yang masalah hutang supaya lunas gitu. Tapi hari ini yang Tuhan kasih itu berlimpah lebih daripada itu. Nggak cuma buat bayar hutang, tapi untuk kehidupannya. Apa sih sebenarnya bahwa bagaimana sih waktu kita tahu bahwa karakter Tuhan ini adalah karakter Allah yang berkelimpahan. Karakter Allah yang berkelimpahan ini yang membuat janda ini nggak pernah berkekurangan. Hari ini kita belajar apa sih karakter Allah itu. Yang pertama kita belajar adalah karakter itu adalah Allah itu adalah Bapa yang baik. Apa sih Bapa yang baik yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, Bapa yang baik itu adalah Bapa yang memberikan lebih dari apa yang kita minta. Kalau kita lihat di dalam cerita ini, yang janda miskin ini minta mungkin cuma supaya dia bisa lolos dari yang namanya hutang dia. Dia bisa membayar semua hutang yang suaminya ninggalin. Tapi ternyata Tuhan itu lebih daripada itu. Tuhan itu mau memberikan janda ini lebih dari apa yang dia minta. Janda itu minta cuma lunasin hutang, tapi Tuhan memberikan lunasin hutang sama untuk kehidupan janda ini. Nggak cuma kehidupan si janda, tapi untuk keluarganya, bahkan untuk kedua anaknya. Firman Tuhan dalam Efesus 3 ayat 20 berkata bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya memiliki sebuah cerita di mana apa yang teman saya ceritakan pada saya bahwa waktu itu temannya bercerita bahwa ayahnya itu bukanlah dari keluarga yang mampu. Ayahnya itu dari keluarga yang nggak mampu. Kemudian bagaimana ayahnya waktu itu mencoba untuk membangun usaha. Tapi yang kita tahu yang namanya kita mau membangun usaha itu bukanlah hal yang mudah. Karena pasti ada yang namanya jatuh bangun, pasti ada yang namanya ditipu orang, pasti ada yang namanya mengalami jalan buntu dan kegagalan. Lalu kemudian ayahnya ini
dia mulai berjalan, berjualan, dan kemudian dia mulai mencoba segala cara yang dia bisa coba. Segala air mata, segala tenaga, segala waktu, semuanya dia keluarkan untuk memikirkan bagaimana supaya usaha dia bisa berjalan untuk kelangsungan hidupnya. Bertahun-tahun dia coba sampai akhirnya berpuluh-puluh tahun. Akhirnya usaha itu membuahkan hasil. Usaha itu bisa berdiri, perusahaan itu berdiri dengan begitu kuatnya, menghasilkan profit yang lumayan tinggi, yang cukup tinggi, dan kemudian tapi waktu perusahaan itu terbentuk dengan menghasilkan profit yang tinggi, ternyata usia ayah juga sudah semakin tua. Karena perusahaan yang dibangun membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun. Dan teman-teman tahu bahwa waktu perusahaan ini sudah mendapatkan hasil yang luar biasa, ayahnya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan ayahnya bilang kepada anaknya bahwa tujuan dia membangun perusahaan ini adalah supaya perusahaan ini bisa diwariskan untuk kepada anaknya. Selama bertahun-tahun dia mulai menghemat semua keuangan, modal yang dia keluarkan besar, tenaga yang dia keluarkan, waktu semua yang dia habiskan, dia putar keringat dia putar, dia anting tulang dia, semuanya itu hanya untuk diberikan oleh anaknya. Kurang lebih adalah gambaran karakter bapak yang baik itu adalah seperti itu. Di mana seorang bapak yang memberikan lebih daripada apa yang kita minta. Teman saya nggak pernah berpikir bahwa ayahnya akan mempersiapkan masa depan yang begitu indah. Teman saya nggak pernah pikirkan bahwa ayahnya akan memberikan sebuah perusahaan yang sudah matang, yang sudah jadi untuk anaknya. Tapi itulah teman-teman kita hari belajar bahwa bapak yang baik, bapak yang memberikan lebih daripada apa yang kita minta. Yang kedua, bapak yang baik itu bicara mengenai bapak yang selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dalam cerita janda di cerita dua raja-raja ini, kalau boleh saya berpikir bahwa mungkin janda ini dia nggak kenal siapa Tuhan, mungkin dia nggak tahu siapa itu Tuhan, mungkin dia nggak pernah mengalami perjumpaan pribadi, atau dia nggak pernah mengalami yang namanya pengenalan akan Tuhan. Tapi yet dia nggak kenal sama Tuhan, tapi tetap Tuhan memberikan dia yang terbaik. Tuhan memberikan dia yang berlimpah. Tuhan memberikan dia yang sampai benar-benar dia mengalami kelimpahan. Nah, hari ini firman Tuhan di dalam Lukas 11 ayat 11 berkata bahwa Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Teman-teman tahu bahwa saya baca dalam sebuah artikel ada sebuah gorila itu hidup berkelompok, sekitar 6 sampai dengan 15 gorila per kelompok, dan dipimpin oleh gorila jantannya. Kemudian gorila jantannya itu harus mencari makan untuk gorila-gorila betina dan anak-anaknya. Satu gorila sekitar 22 kg setiap harinya untuk gorila jantan ini harus mencari makan. Nah, kurang lebih gambaran bapak yang selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya seperti itu. Bagaimana gorila itu harus mencari makan, dengan gorila itu badannya bukan badan yang kecil, tapi badan yang besar, tapi dia harus mencari makan untuk kepenuhan hidup anak, bahkan gorila betinanya. Waktu kita beranjak dewasa, saya ingat betul waktu kita mungkin seusia SMP, SMA, mungkin merupakan hal yang malu bagi kita ya, untuk misalkan kita bisa memeluk orang tua kita di depan teman-teman kita, atau mungkin kita mencium orang tua kita di depan teman-teman kita, atau mungkin kita malu untuk kita membawa orang tua kita melihat teman-teman kita pada saat masa remaja, karena kita merasa bahwa diri kita sudah dewasa, kita merasa bahwa diri kita sudah besar, sudah bukan lagi yang menjadi seperti anak yang harus ikut bersama dengan orang tua kita. But yet, waktu kita melakukan seperti itu, apakah orang tua kita itu nyerah sama kita? Apakah orang tua kita kemudian memberikan kita asal sekolah asal-asalan? Atau apakah kemudian orang tua kita memberikan makanan kita yang seadanya aja? Tentu tidak. Orang tua kita memberikan sekolah yang terbaik untuk kita. Orang tua kita tetap memberikan makanan yang terbaik untuk kita. Orang tua kita akan terus berusaha untuk ajak kita liburan yang terbaik buat setiap kita. Walaupun mungkin saat itu kita merasa kita malu untuk bawa orang tua kita kepada teman-teman kita. Hari ini bahwa Bapak selalu memberikan terbaik untuk anaknya. Bicara mengenai
Walaupun seringkali mungkin kita merasa bahwa kita nggak kenal betul dengan siapa Tuhan, walaupun kita merasa kita jauh daripada Tuhan, tapi hari ini Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik untuk setiap kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Mungkin hari ini hidup kita sama seperti janda miskin di cerita itu. Mungkin hari ini kita mengalami banyak pergumulan atau jalan buntu dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang pasti, waktu kita tahu karakter Allah yang berkelimpahan itu, waktu kita tahu betul karakter Allah yang berkelimpahan, itu akan menjadi jaminan hidup atas hidup kita yang tidak pernah berkekurangan. Soalnya saya percaya bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini, bahwa hidup kita tidak akan pernah berkekurangan. Mari kita bersatu dalam doa. Saya mengucap syukur Tuhan atas hari ini untuk setiap berkat yang Kau boleh berikan di dalam kehidupan kami. Berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa apapun setiap musim di dalam kehidupan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah Tuhan yang akan membuat kami Tuhan akan hidup Tuhan menjadi hidup yang berkelimpahan. Berdoa ya Tuhan, biar setiap apapun masalah Tuhan atau pergumulan hidup yang kami alami hari-hari ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, menyerahkannya semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. See you and God bless you.